Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Syaifur Robi Alimul Jihad akan membacakan surah An-Naba dan kita akan membedah surah An-Naba dari ayat 1 dan sampai ayat 5 insya Allah. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu kita akan membacakan surah An-Naba dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Yatasaalun. Kita bahas di sini ada huruf mim bertasydid ya. Dia hukum bacaannya apa? Maka kita bisa melihat di sini ya. Jadi ini adalah tajwid. Tajwid itu ya tajwid ya, dibagi pengertiannya banyak banget, hukum-hukumnya banyak banget ini ya. Nah, maka di sini tadi ya nun bertasydid itu hukum bacanya apa? Kita cari ya. Nah, nun bertasydid ya, dari sini pertama. Ini bab ya, lafal jalalah, mat asli, mat wajib, nun sukun ya, nun sakinah ya dan lain sebagainya. Tapi ya nun itu, nah ini dia masuknya di sini. Nun bertasydid atau mim, amma yatasa'al, wajib dengan 2 harokat, yaitu apa? Wajibul gunnah ya, dia masuknya di gunnah ya, gunnah 2 harokat nih, 2 harokat ya, 2 harokat. Jadi mim bertasydid dan nun bertasydid itu namanya wajabal gunnah atau gunnah ya, wajib gunnah dengan dengung 2 harokat ya. Seperti itu bacaan gunnah ya, ini gunnah namanya. Amma yatasaalun, ini ain, ini hamzah. Ini tempatnya ain tengah tenggorokan, hamzah pangkal tenggorokan bagian bawah. Dan huruf sa ini mat ya, mat bertemu alif atau hamzah dalam satu kata yatasaalun, maka dia hukumnya apa? Kita lihat ya. Mat ya, hukumnya dia mat ya. Sini mat ya, dari sini hukum mat ini ya. Nah, mat arid lisukun ya, mat arid lisukun yang ini. Kemudian ada juga mat jaiz munfasil 2, 4, 5 harokat ya. Maka yang tadi itu bacanya adalah yang ini, mat arid lisukun ya. Ya ini. Mustaqim, panjangnya 6 harokat ya. Maaf ya. Yang tadi adalah mat wajib mutasil sini. Huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah ini dia. Ja'a ya. Ternyata banyak yang mengatakan kalau satu kalimat itu ada sampai 6 harokat, dan ini berbeda ya. Jadi seperti itu. Jadi namanya mat wajib mutasil 4 sampai 5 harokat panjangnya. Ya. Bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ja ini mat ketemu hamzah.
ya, plus ketemu hamzah dalam satu kalimah atau kalimat ya. 4-5 harokat bacanya. Amma yatasaalun. Seperti itu. Nah, ini baru ya. Lun tadi ya. Mat apa nih yang di akhir ya? Mat arid lisukun. Mana panjangnya bisa 2, 4, 6 harokat. Nah ini sininya mustaqim. Jadi yang tadi itu bisa 6 harokat ini. Amma yatasaalun. Ya. Ini mimnya masuknya ditahan 2 harokat, dilepasnya 1 harokat langsung ke huruf ya. Amma yatasaalun. Kemudian ayat kedua. Nah, kebanyakan anak-anak kita atau siapapun itu untuk menentukan ayat di akhir dan nomor itu mereka kurang paham. Misalkan di tengah-tengah ya, kayak gini. Ya, misalnya nih ayat kelima aja ya. Jadi yang sefaham mereka itu nomor dulu baru ayat. Nah, paham ya? Nomor dulu baru ayat. Padahal nggak boleh. Padahal bukan. Kalau dilihat di urutan dari ayat pertama, jadi yang dimaksud itu adalah ayat dulu baru nomor itu terakhir. Nah, kalau misalkan ada yang disuruh misalkan suruh bacakan ayat kelima yang nggak paham ya, yang nggak paham itu bacakan ayat 5 alam naj'alil, nah itu maka itu ya harus dipahamkan lagi, harus belajar lagi. Jadi seperti itu, ini ayat dulu baru nomor itu di akhir. Nah itu ya. Anin naba'il. Nah, setiap huruf gunnah, mim bertasdid, nun bertasdid itu masuknya 2 harokat, dilepasnya 1 harokat, langsung ke huruf selanjutnya. Anin kan ditahan. Anin ya, nin itunya ditahan. Anin. Nah, pas ditahan 2 harokat, dilepas naba masih ada ada nanya tapi 1 harokat. Anin naba'il azim. Jadi anin naba'il azim ya. Nyilamnya sifatnya tawassut, jangan langsung ditarik. Naba'il azim. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, nah, lam ini ya, lam ini dia termasuknya apa? Ya, dia masuknya huruf yang qamariyah ya. Jadi bisa dibaca lamnya. Alladzi ya gitu. Kalau yang syamsiyah itu langsung ya. Nah, ya. Jadi ada hukum ya namanya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ya. Nah ini kalau ini lam ini masuknya maaf ya, itu namanya syamsiyah ya, namanya bacaan idgham syamsiyah atau alif lam tidak dibaca ya, langsung ke lam yang kedua. Alladzi ini namanya syamsiyah ya. Kalau ada yang tasdidnya itu namanya syamsiyah kebanyakan ya. Nah gitu. Alladzi, jadi
lam ini kan jadi huruf bertasdid ini dua huruf yang disatukan. Huruf yang pertama huruf mati, huruf yang kedua huruf hidup. Jadi huruf hamzah ini atau alif ini langsung ke huruf yang kedua dari gabungan huruf lam ini, karena bertasdid kan bergabung kan, lam mati sama lam hidup. Nah, gitu. Jadi namanya huruf tasdid itu gabungan antara huruf mati dan huruf hidup. Jadi dia dibaca namanya idgham syamsiyah. Dia baca apa? Alifnya ini hidup langsung ke lam yang kedua. Ya, jadi alladzi ya gitu. Nah, maksudnya namanya idgham syamsiyah, dan huruf-huruf idgham syamsiyah itu banyak ya. Ada lam, termasuknya juga ada ta, dal, ra, sin, shad ya. Shad, ta, fa, dzal, zaid, shin, dad, dha dan nun. Itu ya. Nun ini juga sama nih nun ya. Nah, ini namanya idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Seperti itu ya. Jadi bacanya alladzi hum ya, langsung ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi selain huruf lam atau selain huruf yang saya sebutkan itu bacaannya idgham qamariyah ya. Kalau yang saya sebutkan tadi ya, nun ya, lam ya, kemudian ro, ada berapa ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, kurang lebih 15. Jadi ya, kurang lebih 14 huruf dalam huruf hijaiyah itu bacaannya idgham syamsiyah, dan hurufnya itu ada huruf ta, ada huruf zal, ra, sin, shad, qa, lam, nun, thal ya, tha, zal, zai, shin, dad, dha dan nun. Coba kita lihat ya. Apakah di sini ada? Kita lihat, kita cari dulu. Nun sakinah qalqalah mim ya. Nah, ini ada. Di zoom lagi. Nah, jadi hukum alif lam ya. Hukum alif lam dibagi menjadi dua. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Hukum huruf-hurufnya tidak disebutkan di sini ya. Tapi yang jelas ya, antara qamariyah dan syamsiyah. Nah, ciri-cirinya ya, ini yang qamarnya artinya bulan ya. Syamsiyah itu matahari ya. Jadi ini ciri-cirinya. Kalau qamariyah itu alif lam, ini alif, ini lam. Ini alif, ini lam, sama-sama. Mereka memang punya ya. Apa membedakannya? Nah, itu lam, kalau yang qamariyah, lam itu kebaca. Kebaca dalam arti ketika dituliskan ya, itu dia mati, tapi di awal ayat dia kebaca. Jadi zahirnya tulisannya dia lamnya sukun, sama-sama sukun ya, tapi cara bacanya dia kebaca ya, al gitu ya, al. Jadi alif ini masih
membaca lam ini, lam sukun. Jadi nggak melengkahin huruf kaf ini. Ya, paham ya? Jadi itu yang membedakan. Kalau syamsiah, perbedaan syamsiah, jadi lam ini bahasanya itu kayak cuman variasi, cuman tambahan. Ya, jadi alifnya langsung ke huruf ro, alifnya langsung ke huruf ro, dan mereka antara Qamariyah dan Syamsiah punya huruf-huruf tersendiri. Misal kita hafalin aja huruf-huruf Syamsiah aja, yang huruf-huruf Syamsiah yang saya tadi sudah sebutkan itu, Pak, insya Allah kita langsung paham. Nah, termasuknya huruf kaf. Kaf ini di huruf alif lam Syamsiah nggak ada dia. Maka kita tidak akan mendapatkan huruf kaf yang ketemu alif lam kemudian ada tasdidnya gitu. Maka ini ya, ar-rasikhuna ar-rahmana gitu kan ya, wattini yang mana kata kuncinya aja ya, kata kuncinya kita nggak usah, misalkan kita nggak hafal huruf-hurufnya, kata kuncinya adalah kalau yang Qamariyah, lamnya ini, lam yang mati, sukun ini masih kebaca. Jadi alifnya nggak ngelengkahin lamnya ini, ya kita aja kuncinya. Ya, nggak ngelengkahin. Kalau yang Syamsiah, dia alifnya ngelengkahin lamnya ini langsung ke huruf yang bertasdid ro ini. Paham ya? Nah, gitu. Jadi kuncinya gitu. Nah, seperti ini juga ya. Ini nih. Nah, kita kan udah sampai ayat ketiga, ya. Ayat kedua pun sama. Di sini ada nun, ini ada alif lam. Ini alif lam apa? Ini alif lam Syamsiah, ya, gitu. Filosofinya Syamsiah atau Qamariyah, kalau kita melihat matahari, itu kan kita nggak kuat kan, langsung bahasanya kayak gitu. Ibarat kata lamnya ini, kalau yang di Syamsiah ibarat kata matahari ya. Ya, jadi nggak kuat melihat matahari langsung ke huruf nunnya ini, nun bertasdid. Kalau yang Qamariyah, kalau kita melihat Qamariyah itu kan rembulan ya, bulan. Kalau kita melihat bulan itu kan enak ya, bisa dilihat, indah gitu kan. Maka dia langsung dibaca lamnya nah itu alhamdulillah di surat Al-Fatihah itu ya. Nah, kalau ini enggak ya, anin enggak boleh, anil nabail enggak boleh, anil dibaca dulu, lamnya enggak bisa karena ada nun bertasdid ini ya. Yang pada intinya nun ini juga termasuknya ketika ketemu alif lam, dia hurufnya masuk huruf kategori huruf idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Paham ya? Kemudian huruf lam juga masuknya huruf lam syamsiah kayak gitu. Atau lebih ke gini aja, kita menghafalnya itu jadi huruf-huruf yang bertasdid itu ya udah, ketika ketemu alif lam dia alif lam syamsiah. Alladzi panjang matobi'i. Kenapa ada ya sukun sebelumnya huruf dzal? Dzal ya, bukan dal. Dal sama dzal beda. Kasrah, panjang dua harokat. Alladzi hum fihi mukhfinya panjang. Fihi mukh. Nah, ini kha-nya ya, makhrajnya di tenggorokan bagian atas dan dia masih keluar. Ada namanya itu kalau di sifat itu, jadi huruf kha itu dia roh ya, roh masih jalan. Mukhtalifun gitu ya. Kalla saya'lamun, kalla saya, masuknya lamnya ini satu harokat, kalla lepasnya satu harokat ya. Kalla, ingat setiap huruf bertasdid
dalam huruf hijaiyah itu tidak boleh ditahan lebih dari 2 harokat kecuali mim bertasdid dan nun bertasdid. Kalau ini berarti 1 harokat masuknya, nggak boleh nggak boleh. Kalla saya'lamun thumma, ini nih hamzah, afan. Ini ain nggak boleh dibaca hamzah. Saya lamun nggak boleh ya, tapi ya, kayak gitu. Thumma kalla saya'lamun. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita tadi sudah membahas alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Baik, dari saya kurang lebih maaf. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga konten ini bermanfaat dan kalau Anda sudah subscribe, ya bikin kita semangat lagi untuk tebar kebaikan, ya untuk memahamkan orang-orang yang buta huruf, ya untuk mengaji dapat pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.